Halo semua, perkenalkan nama saya Karya dan ini teman saya. Saya Suka Gunawan dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan dan ini teman saya. Halo, nama saya Miman dan ini teman saya. Halo, nama saya Aditya dan ini teman saya. Halo, saya Vina dan ini teman saya. Halo, nama saya Mardiani dan ini teman saya. Nama saya Fadila. Ini teman saya. Halo, saya Yeye Tuliat dan kami dari kelompok 76. Indonesia, sebuah negeri yang dikaruniai oleh kekayaan dan keanekaragaman budaya serta dikenal akan keindahan alamnya. Negeri ini memiliki ideologi negara yang bernama Pancasila yang berfungsi sebagai dasar dari negeri kami agar kuat dan tegak, yang menjadi pandangan hidup bangsa, sumber hukum, kepribadian, cita-cita, serta tujuan bangsa. Negeri kami memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki potensial yang berkembang maju. Kami berkomitmen untuk membuka banyak peluang agar dapat bekerja sama dan berkontribusi nyata bagi kemajuan dunia. Negeri kami mempererat kerjasama, solidaritas, dan persahabatan untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh bangsa. Indonesia, negara yang kaya akan alam dan budaya yang akan terus membuka peluang dan kesempatan-kesempatan baru ini yang akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang. Namun, beberapa lama ini Indonesia mengalami perdebatan hangat terkait kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan perangkat iPhone di pasar domestik. Hal ini berawal dari Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi yang mengatakan bahwa perusahaan Apple meminta tax holiday free selama 50 tahun. Dan menurutnya sangat kurang ajar dan layak diblokir di negara kita. Selain itu, produk iPhone yang dipasarkan di Indonesia dinilai belum memenuhi persyaratan TKDR dan nilai investasi di negara kita yang masih sangat rendah dibanding dengan negara lainnya seperti Vietnam. Kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, pengguna, serta selaku industri teknologi. Perdebatan ini menggambarkan ketegangan antara keinginan untuk mendukung produk lokal dengan tuntutan globalisasi yang terus berkembang. Apakah kebijakan ini akan berhasil memberikan dampak positif pada ekonomi Indonesia? Atau justru menimbulkan ketegangan lebih lanjut di ranah pasar teknologi? Yuk, mari kita simak jawaban dari beberapa narasumber berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak perkenalkan saya Vina Kiki Afiani. Saya masuk dari Universitas Kencana ya Pak ya. S1 Keperawatan. Iya. Saya kali ini berkesempatan dapat menginterview Bapak Hendy ya Pak ya. Bapak boleh memperkenalkan diri dulu dan agar teman-teman tahu ya Pak ya. Bapak kerja di mana dan aktivitasnya apa Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy Abdul Wahid. Saya bekerja di Puskesmas Tanjur Halang, Kecamatan Tanjur Halang, Kabupaten Bogor. Keseharian saya sebagai perawat di puskesmas tersebut. Bapak mohon maafin sebelumnya mengulang aktivitasnya ya Pak ya. Saya kan akan memberikan pertanyaan ya Pak ya terkait tugas MOC Kewarganegaraan Pancasila ya Pak ya. Jadi gini nih Pak nih, perihal isu yang sangat hangat akhir ini ya Pak ya terkait iPhone 16 yang akan diblokir Indonesia. Apa pendapat Bapak? Untuk pertama dilihat dari manfaat dan kegunaannya. iPhone itu kan sebenarnya dari segi manfaat juga sama, mau iPhone mau Android juga sama fungsinya HP. Terus kegunaannya juga pada dasarnya kan buat alat komunikasi saja gitu. Nggak ada yang aneh-aneh kok, nggak ada fitur-fitur yang berbeda. Menurut Bapak, apakah ada dampak positif atau negatif ya Pak bagi konsumen Indonesia akibat penolakan iPhone 16 Pak? Dampak positif, negatif. Ya kalau mungkin dampak positifnya
bisa perusahaan di Indonesia memanfaatkan peluang di industri alat telekomunikasi supaya bisa berkembang gitu, bisa bikin sendiri. Kalau misalkan dampak negatifnya dari segi pendapatan pajak negara mungkin berkurang. Gitu. Terus apakah ada cara pemerintah ya Pak agar perusahaan Apple bisa di Indonesia? Sebenarnya itu negosiasi antara perwakilan dari negara Indonesia dengan perusahaan Apple, gimana melobinya. Kalaupun misalkan deal membuat perusahaan di Indonesia itu kan harus sama-sama saling menguntungkan seperti itu. Menurut Bapak, apakah dengan perkembangan teknologi sekarang ini dapat merubah citra bangsa Indonesia, Pak? Kenapa, Pak? Ya bisa. Sekarang seperti di media sosial kita dikirim opini seperti ini, seperti itu bisa saja. Gimana caranya supaya citra negara kita itu baik di mata dunia. Terus tunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar, negara hebat, negara kuat gitu. Dan sumber daya manusianya pun harus ditingkatkan seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Maaf nih ya mengganggu aktivitasnya ya Pak ya. Iya, Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Mardiani, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Di sini saya diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu babimnas ya, Desa Sukahati, untuk salah satu mata kuliah PKN Kewarganegaraan. Langsung aja ke pertanyaan kali ya Pak ya? Ya, enggak. Yang pertama, apakah dengan perkembangannya teknologi sekarang dapat merubah citra bangsa Indonesia dengan adanya iPhone itu, dan kenapa atau mengapa gitu? Nah, baik, saya perkenalkan dulu ya. Saya Dwi Ahmad Cikiadi, apakah saya itu saya dinas di Polsek Citerep dan tugaskan sebagai Babin Kamtipas di Desa Sukahati. Babin Kamtipas juga pembina di desa, pembina masyarakat. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 1 mengenai iPhone. Terserang aja ya. Untuk lebih dalamnya iPhone itu saya pun masih kurang terlalu jauh ya perkembangannya. Hanya secara umum aja ya, secara umum perkembangan teknologi ini merubah citra bangsa bisa saja. Artinya sekarang ini kan handphone itu kan semua aplikasi bisa dilihat di sana, yang bisa lihat di sana. Kita mau lihat dunia luar maupun informasi dari luar kita bisa lihat di handphone. Nah, tinggal diklik. Sekarang itu ada Google dan lain sebagainya. Dan di iPhone itu kemungkinan kan fitur-fiturnya yang baru mungkin lebih banyak. Nah, itu artinya bisa memajukan juga pengetahuan bagi si penggunanya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keputusan pemerintah Indonesia yang menolak penggunaan iPhone 16 di negara ini? Iya, jadi mungkin pemerintah juga memiliki alasan ya kenapa seperti itu. Ada perizinan dan lain sebagainya, karena pemerintah juga punya aturan. Artinya barang dari luar, misalkan barang impor atau usaha di Indonesia itu kan harus menempuh juga jalur-jalur aturan yang harus perizinan dan lain sebagainya yang harus dipenuhi. Menurut Bapak, apakah ada dampak positif atau negatif bagi konsumen Indonesia akibat penolakan iPhone 16? Kalau yang saya lihat saat ini, dan saya lihat berita-berita juga sih, menurut saya kalau untuk menengah ke bawah itu intinya sih yang penting mereka bisa menggunakan handphone, bisa digunakan untuk artinya kayak Zoom dan lain sebagainya untuk sekolah, untuk mereka gunakan belajar ya. Ada sekarang sekolah juga menggunakan handphone. Yang penting pada intinya masyarakat itu bisa menggunakan handphone untuk ya pentingnya tadi, keperluan tadi. Jadi artinya semua harus yang agak mahal. Yang penting bisa dipakai Yang gitu penting ya. bisa dipakai. Ya. Menurut Bapak, apakah ada cara untuk pemerintah agar iPhone bisa ada di Indonesia? Artinya itu tinggal komunikasi antara pihak iPhone dan pemerintah. Caranya di mana bisa dicarikan solusinya. Nah, solusinya artinya bagaimana iPhone ini bisa dipasarkan di Indonesia dengan tidak melanggar hukum, artinya aturan-aturannya, perizinannya dipenuhi oleh pihak iPhone.
Terima kasih ya Pak telah menjawab pertanyaannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry, saya mahasiswa Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang pemblokiran iPhone 16 di pemerintah. Baiklah, tidak menunggu lama lagi, kita langsung ke narasumber kita. Pagi Bapak. Selamat pagi Pak Teddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Teddy gimana? Alhamdulillah Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, Kita rasa menjadi terganggu. Ya, tenang aja. Ini Pak, kita akan berbincang-bincang tentang perihal pemblokiran iPhone di pemerintahan. gitu. Boleh mungkin Pak memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Budi. Saya selaku pegawai Rumah Sakit Umum Dr. Sulianti Garut, selaku teman Bapak Teddy juga. Baiklah Pak, kita langsung aja ke acara inti atau topik inti ya. Ini Pak perihal isu yang sangat hangat di kalangan masyarakat ya, yaitu tentang pemblokiran iPhone 16 di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Menurut saya tentang topik yang sedang beredar tentang iPhone ya, pemerintah kita sangat tegas, bisa menolak teknologi sebesar iPhone. Iya, benar. Menurut saya itu langkah bagus dari pemerintah kita. Jadi kita tidak bisa diintervensi sama pihak manapun. Iya. Seperti itu. Jadi kuat Pak ya? Iya. Baik Pak, untuk dampak positif dan negatifnya bagaimana menurut Bapak? Pandangan Bapak ini? Untuk dampak positif pemblokiran iPhone, menurut saya pemerintah kita akan lebih disegani. Iya. Peraturan kita juga akan lebih disegani oleh pihak manapun. Itu dampak positif. Iya. Untuk dampak negatifnya mungkin dari segi Pencinta iPhone kan ya? pencinta iPhone juga bakalan ya begitulah. Kemudian dari segi produksi mungkin kan banyak pegawai kita yang bekerja di pabrik iPhone Iya, seperti iya, itu. iya. Mungkin akan berkurang Iya. pendapatannya atau segi kerjaan. Gitu. Iya. Mungkin ada cara pemerintah agar iPhone itu tetap masuk bagaimana Bapak? Menurut saya pemerintah itu harus lebih komitmen. Ya, lebih tegas, harus lebih jelas regulasinya Ya. seperti apa. Biar kedepannya iPhone tidak semena-mena lagi terhadap pemerintahan kita seperti itu. Baiknya untuk apakah dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang dapat mengubah citra bangsa Indonesia? Jelas teknologi tidak bisa dipisahkan, apalagi sekarang teknologi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Iya. Seperti itu. Jadi kita tidak harus melek teknologi seperti itu. Jangan malah kita memusuhi teknologi seperti itu. Intinya kita harus sering update tentang teknologi seperti itu. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Amin, semua. amin, amin. Baiklah, mungkin itu sekian penjelasan dari narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa dipungkiri bahwa teknologi merupakan salah satu kebutuhan hidup kita. Seperti handphone yang dimana kita sudah sangat tergantung akan kehadiran teknologi ini yang dapat mempermudah aktivitas kita semua, seperti kehadiran iPhone di Indonesia yang penuh inovatif dan bisa menjadi sumber devisa negara. Kendala akan regulasi ini sebenarnya dapat didiskusikan dan mencari titik terang oleh kedua pihak. Pengaruh akan teknologi terhadap citra bangsa sebenarnya memiliki dampak negatif bahkan positif tergantung masyarakat menggunakannya. Maka dari itu mari kita menjalani norma bangsa kita sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.